Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yeni Elis Diana, SPI MSI. Saya merupakan dosen di Program Studi Budidaya Perairan, jurusan Perikanan dan Kelautan, Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di program studi ini, saya termasuk dalam rukun keilmuan genetika dan reproduksi ikan. Saya ditugaskan mengajar mata kuliah fisiologi ikan, fisiologi reproduksi ikan, manajemen dan teknologi perbenihan ikan, dan fisiologi perkembangan larva ikan, sesuai dengan keilmuan dan bidang keahlian saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu fisiologi reproduksi ikan. Fisiologi reproduksi ikan merupakan mata kuliah yang memiliki kode mata kuliah BDI 620207. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS, di mana 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum yang diberikan kepada mahasiswa semester 4 program studi budidaya perairan. Mata kuliah fisiologi reproduksi ikan merupakan mata kuliah wajib yang mencakup bahasan tentang siklus reproduksi dan strategi reproduksi ikan, mekanisme interaksi antara sistem neuroendokrin dan sistem endokrin yang terkait dengan proses reproduksi, gametogenesis, feromon dan tingkah laku pemijahan, determinasi dan diferensiasi seks, monoseks, sterility, dan sex change pada ikan, pubertas, apoptosis, gangguan sistem endokrin proses reproduksi, dan aplikasi ilmu fisiologi reproduksi ikan pada bidang aquaculture. Capaian pembelajaran mata kuliah ini yaitu 1. Mampu mendefinisikan siklus reproduksi dan mengilustrasikan strategi reproduksi ikan. Yang kedua, mampu menggambarkan mekanisme interaksi antara sistem neuroendokrin dan sistem endokrin yang terkait dengan proses reproduksi. Yang ketiga, mampu menjelaskan dan membedakan gametogenesis pada ikan. Yang keempat, mampu menjelaskan dan membuat diagram tentang feromon dan tingkah laku pemijahan. Yang kelima, mampu menjelaskan dan membedakan determinasi dan diferensiasi kelamin serta membuat ilustrasi faktor-faktor yang mempengaruhi kedua proses tersebut. Yang keenam, mampu mendefinisikan pola reproduksi ikan berupa gonokoris dan hermafrodit, membedakan keduanya secara umum dan mengilustrasikan peran kedua pola reproduksi ini dalam reproduksi ikan. Yang ketujuh, mampu mendefinisikan perubahan kelamin dan membuat ilustrasi perbedaan pada ikan yang termasuk dalam kategori hermafrodit sekuensial dan serial dan mengetahui studi terkait seks reversal pada ikan hermafrodit. Yang kedelapan, mampu menjelaskan pubertas pada ikan dan faktor-faktor yang mempengaruhi dan peran pubertas pada proses reproduksi. Yang kesembilan, mampu mendefinisikan apoptosis dan membuat ilustrasi perbedaan dengan nekrosis dan menampilkan peran apoptosis pada proses reproduksi ikan. Yang kesepuluh, mampu menguraikan mekanisme gangguan sistem endokrin pada reproduksi ikan dan faktor-faktor penyebabnya. Serta yang ke-11, mampu menentukan dan mendesain aplikasi ilmu fisiologi reproduksi ikan pada bidang aquaculture. Metode untuk pembelajaran teori yang saya gunakan yaitu pertama, metode ceramah dan diskusi dengan menggunakan PowerPoint yang dilakukan secara luring di kelas. Kemudian media pembelajaran lain seperti aplikasi Kahoot, Quizizz, atau Mentimeter untuk kegiatan kuis, pretest, dan juga post-test. Di mana pemanfaatan aplikasi ini atau media pembelajaran visual ini dapat menarik dan mengarahkan perhatian pembelajar untuk berkonsentrasi pada isi pembelajarannya. Untuk metode pembelajaran praktikum yang kami lakukan dengan menggunakan demonstrasi, simulasi, dan juga praktik langsung di laboratorium. Selain itu, kami juga membentuk small group discussion yang akan membagi satu kelas menjadi beberapa kelompok agar mahasiswa berlatih dalam menyelesaikan proyek tim. Metode pembelajaran dalam mata kuliah ini yaitu project based learning, di mana dalam kegiatan perkuliahan mahasiswa diberi proyek berkelompok meliputi literatur review, mendesain masalah dan juga solusinya, presentasi, membuat video, atau berlatih menulis artikel ilmiah terkait dengan proyek yang dikerjakan. Kemudian, saya juga memanfaatkan aplikasi e-learning atau Learning Management System VClass yang difasilitasi oleh Universitas Lampung agar mahasiswa dapat dengan mudah mengakses modul pembelajaran, modul praktikum, referensi, serta pengumpulan tugas, ujian, serta laporan praktikum. Interaksi dengan mahasiswa dalam proses pembelajaran saya lakukan baik dalam proses perkuliahan dan praktikum ataupun di luar perkuliahan. Dalam proses interaksi ini, saya mendorong mahasiswa untuk aktif bertanya, menjawab pertanyaan, berdiskusi, maupun berbagi pengalaman baik secara lisan maupun tulisan.
Dan dalam mata kuliah ini, kami melakukan proses evaluasi pembelajaran mata kuliah yang sudah kami jelaskan pada saat pertemuan pertama, yaitu penyampaian kontrak perkuliahan dengan mahasiswa. Adapun evaluasi yang dilalui mahasiswa baik dalam proses pembelajaran maupun setelah pembelajaran berupa kuis, tugas terstruktur, hasil project based learning, aktivitas partisipatif, ujian 1, ujian 2, dan ujian 3. Kemudian praktikum meliputi pretest, posttest, laporan praktikum, dan juga ujian praktikum. Kemudian untuk sistem penilaian serta prinsip asesmen yang terdiri dari yang pertama, penilaian hasil project based learning sebesar 25%, aktivitas partisipatif dalam menyelesaikan project sebesar 25%, tugas terstruktur sebesar 10%, kuis sebesar 5%, ujian 1, 2, dan 3 sebesar 25%, serta praktikum sebesar 10% yang terdiri dari beberapa komponen, yaitu pretest, posttest, laporan, dan ujian praktikum. Sekian yang dapat saya sampaikan terkait proses pembelajaran mata kuliah fisiologi reproduksi ikan. Selanjutnya saya akan menampilkan video pengajaran mata kuliah fisiologi reproduksi ikan dengan materi pertemuan kedua, yaitu siklus dan strategi reproduksi ikan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di mata kuliah fisiologi reproduksi ikan. Di pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang siklus dan juga strategi reproduksi ikan, di mana terdapat 4 capaian untuk pertemuan kali ini, yaitu mahasiswa mampu mendeskripsikan konsep dasar siklus reproduksi dan juga strategi reproduksi ikan. Yang kedua yaitu menyimpulkan definisi siklus dan juga strategi reproduksi ikan. Yang ketiga mampu menyebutkan kriteria siklus reproduksi dan strategi reproduksi ikan. Dan yang keempat mampu menguraikan karakteristik siklus reproduksi dan juga strategi reproduksi ikan. Nah, ini adalah topik bahasan yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama ada siklus reproduksi ikan, yang kedua ada siklus reproduksi ikan dan juga pengaruh lingkungan, ketiga adalah strategi reproduksi ikan, yang keempat tahap perkembangan reproduksi ikan, dan yang kelima adalah kontrol lingkungan terhadap reproduksi ikan. Nah, seperti yang kalian lihat di layar, ini merupakan siklus reproduksi dari ikan secara umum, ya, bahwa untuk melakukan reproduksi maka dibutuhkan ikan jantan dan juga ikan betina, di mana ikan jantan dan ikan betina itu harus dalam kondisi yang matang gonad, di mana pada saat pematangan gonad betina itu namanya vitelogenesis, ya, sedangkan kalau jantan namanya spermatogenesis. Nah, ketika gamet jantan dan juga gamet betina sudah siap untuk membuahi dan juga dibuahi, maka akan terjadi yang namanya pemijahan, ya, di mana pada proses pemijahan ini kita kenal dengan proses kawin atau bersatunya gamet jantan dan juga gamet betina untuk melakukan yang namanya fertilisasi, ya. Setelah dilakukannya spawning atau pemijahan, maka akan terjadi yang namanya perkembangan embrio atau yang disebut embriogenesis, ya. Embriogenesis ini jika sudah berhasil maka telur akan mengalami yang namanya penetasan. Setelah menetas, telur itu akan menjadi larva, ya, menjadi larva. Di mana ada sebagian ikan pada saat menjadi larva itu membawa kantong kuning telur, ya, ada yang ukurannya besar, ada juga yang ukuran kecil, tergantung dari fisiologinya atau karakteristik dari ikannya. Ada juga yang tidak membawa lagi kantong kuning telur pada saat sudah dikeluarkan dari tubuh induknya, seperti itu. Nah, kantong kuning telur ini akan bertahan
di larva itu selama sekitar 3 sampai 5 hari ya, tergantung dari ukuran kantong kuning telurnya. Semakin besar ukuran kantong kuning telur, maka akan semakin lama waktu habisnya gitu ya. Contohnya seperti ikan gurame. Ikan gurame itu telurnya besar, jadi kantong kuning telurnya cukup besar, sehingga cukup lama ikan gurame itu membawa kantung kuning telur, dan itu akan berimplikasi pada semakin lama juga dia membutuhkan exogenous feeder atau makanan yang dari luar seperti itu. Nah, ketika sudah selesai atau sudah habis kantung kuning telurnya, maka ikan tersebut akan berkembang dan juga membutuhkan makanan dari luar. Nah, biasanya pada saat sudah masuk fase membutuhkan makanan dari luar, maka larva ini sudah bisa bergerak secara bebas ya, sudah bergerak secara bebas, kemudian organ-organ tubuhnya juga sudah berkembang lebih baik, bahkan sistem pencernaannya juga sudah lebih baik dibandingkan larva, seperti itu ya. Nah, setelah fase larva, maka akan masuk yang namanya fase juvenil ya, fase juvenil. Fase juvenil ini ditandai dengan kondisi morfologi tubuhnya sudah sama dengan kondisi induknya, hanya ukurannya saja yang berbeda. Gitu ya, kalau udah sampai juvenil. Nanti juvenil ini akan berkembang menjadi ikan yang dewasa, lalu ikan dewasa akan berkembang gonadnya sampai dia matang hingga menghasilkan gamet yang siap dibuahi, yaitu telur, dan juga gamet yang siap membuahi, yaitu sperma. Dan siklus ini akan terus berulang sampai ikan tersebut mati ya, sampai ikan tersebut mati selama siklus atau selama musim pemijahannya, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya siklus pemijahan pada ikan secara umum itu dikelompokkan menjadi 3. Jadi ada yang namanya sinkronus ya, ikan yang bersifat sinkronus atau ikan yang memijah hanya 1 kali dalam 1 tahun. Contohnya ikan salmon ya, betul, ikan salmon. Kemudian yang kedua ada yang namanya grup sinkronus atau ikan yang memijah hanya pada saat musim pemijahannya. Bisa cuma 1 kali mijah, bisa juga berkali-kali memijah. Contoh ikan ini adalah ikan patin, ikan lele ya. Nah, ikan patin, ikan lele itu dia membutuhkan musim penghujan untuk bisa memijah secara alami ya. Kemudian yang ketiga ada yang namanya asinkronus atau ikan yang memijah sepanjang tahun. Jadi dia tidak mengenal musim, mau musim hujan, mau musim kemarau, terus aja mijah tanpa dia melihat musim gitu ya. Contohnya pada ikan nila ya, betul, pada ikan nila, ada juga pada ikan hias gitu ya, itu banyak. Jadi dia bisa berkali-kali siklus dalam 1 tahun tanpa memperhatikan musim, seperti itu. Nah, kemudian siklus reproduksi ini dipengaruhi oleh pengaruh lingkungan gitu ya, dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan. Jadi secara umum teleoste atau ikan bertulang sejati itu dia memijah seasonal atau musiman gitu ya. Sangat sedikit yang dia bisa sepanjang tahun atau yang hanya setahun sekali. Jadi sebagian besar dia bisa mijahnya itu hanya di musim pemijahan aja ya, atau seasonal breeder. Dan siklus reproduksi ini dipengaruhi juga oleh siklus panjang dan juga pendek. Ada siklus anual, ada juga siklus yang seasonal gitu ya, di mana faktor-faktor lingkungan yang paling mempengaruhi atau yang paling menjadi faktor penentu gitu ya dalam proses reproduksi ikan adalah fotoperiod atau panjang siang dan malam, kemudian suhu, dan juga musim penghujan. Itu yang paling mempengaruhi proses reproduksi gitu ya. Nah, selanjutnya kalau tadi kita udah bahas tentang siklus reproduksi gitu ya,
Ada yang musiman, ada yang sepanjang tahun, ada juga yang namanya strategi reproduksi. Nah, setiap ikan itu dia punya strategi sendiri-sendiri untuk bereproduksi. Nah, berdasarkan perkembangan zigotnya, ternyata strategi reproduksi ikan itu dibagi paling tidak ada 4 jenis. Ada yang ovipar atau fertilisasinya itu dilakukan secara internal atau eksternal gitu ya. Atau yang kita kenal kalau ovipar itu apa? Kalau ovipar itu apa? Bertelur ya. Ovipar itu bertelur, jadi dia mengeluarkan telur atau menghasilkan telur, bisa fertilisasi atau pembuahannya di dalam ataupun di luar tubuh. Kemudian inkubasi telurnya di luar tubuh ya. Jadi dia tetap mengeluarkan telur. Jadi inkubasinya atau pengeramannya di luar tubuh. Kalau yang ovipar, dia membawa kuning telur yang cukup banyak biasanya. Kalau pengeramannya di luar telur, di luar tubuh, di luar tubuh. Kemudian yang kedua ada ovovivipar, ya. Ovovivipar ini bertelur dan juga melahirkan, gitu ya. Kalau istilah yang kita ketahui, gitu ya. Nah, kalau pada ikan, sebenarnya ikan yang ovovivipar itu adalah ikan yang menghasilkan telur sebenarnya, tapi fertilisasinya di dalam tubuh. Ya, fertilisasinya di dalam tubuh, inkubasinya juga di dalam tubuh. Jadi, kalau ovipar tadi yang dikeluarkan oleh induk betina adalah telurnya atau zigot yang belum menetas, kalau ovovivipar yang dikeluarkan berupa larva atau telur yang sudah menetas karena inkubasi zigotnya sudah dilakukan di dalam tubuh ikan itu sendiri. Nah, biasanya ikan yang ovovivipar ini akan membawa kuning telur yang lebih sedikit jumlahnya dibandingkan dengan yang ovipar. Contohnya pada ikan gupi ya, melati, moli gitu ya, yang ovovivipar. Yang selanjutnya adalah ikan yang vivipar atau ikan yang kesannya melahirkan, gitu ya. Jadi kalau ikan yang vivipar ini dia pembuahannya secara internal, kemudian inkubasi tubuhnya, inkubasi telurnya juga di dalam tubuh, tapi dia pada saat keluar tidak membawa lagi kuning telur. Karena biasanya ikan-ikan yang ikan-ikan yang vivipar ini dia stok makanannya itu bukan lagi dari kuning telur, tapi biasanya adalah dari protein-protein yang dia dapatkan misalnya pada zigot-zigot yang tidak berkembang gitu ya, atau siblingnya yang tidak berkembang dia makan gitu ya, seperti itu dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada yang namanya kontrol lingkungan terhadap reproduksi ikan. Ya, kontrol lingkungan terhadap reproduksi ikan itu faktor-faktor terutamanya yang sudah disebutkan tadi ya, seperti suhu, fotoperiod, kemudian musim hujan ya, dan lain sebagainya, curah hujan. Nah, kalau kalian lihat gambar ini, nggak usah pusing dulu ya gambar ini disebut sebagai HPG axis atau hypothalamus pituitary gonadal axis atau sumbu hipotalamus pituitary gonad ya, dimana sumbu ini atau axis ini menghubungkan antara hipotalamus yang ada di otak dengan pituitary atau kelenjar pituitary dan menghubungkan dengan gonad. Jadi ada 3 kelenjar di sini yang bekerja. Yang pertama ada hipotalamus, yang kedua ada kelenjar pituitary, yang ketiga ada kelenjar gonad. Nah, dalam proses reproduksi HPG axis ini pasti akan terlibat, gitu ya. Dan axis ini atau sumbu inilah yang mengontrol proses reproduksi. Apakah itu ikan akan menjadi matang telurnya, ataukah akan diovulasikan, atau akan terjadi pemijahan dan lain sebagainya, itu dikontrol oleh HPG axis ini. Nah, kalau kita lihat di sini, fotoperiod sebagai sinyal lingkungan itu nanti akan ditangkap oleh hipotalamus gitu ya. Akan ditangkap oleh otak, sehingga otak itu menyampaikan kepada hipotalamus untuk menghasilkan yang namanya hormon gonadotropin releasing hormone ya.
Gonadotropin releasing hormone ini nanti akan menstimulasi pituitari untuk menghasilkan gonadotropin hormon. Di mana gonadotropin hormon itu ada dua. Yang pertama adalah FSH atau follicle stimulating hormone, yang kedua adalah LH atau luteinizing hormone. Di mana kedua hormon ini dia punya peran di level yang berbeda. Ya, kalau GTH1 atau FSH perannya paling besar di perkembangan awal. Sedangkan kalau LH atau GTH2 itu paling berperan di perkembangan akhir atau di saat proses maturasi, seperti itu. Nah, setelah GTH ini diproduksi, maka GTH akan dikirimkan ke gonad. Fungsinya buat apa? Untuk menstimulasi gonad untuk menghasilkan yang namanya hormon steroid. Di mana hormon steroid ini dibutuhkan dalam proses perkembangan gonad, baik itu pada proses vitellogenesis ataupun proses spermatogenesis. Ya, di sini kalian bisa lihat nih, ya, ada seksual steroid kalau pada jantan, ada ketotestosteron, ya, kalau pada betina ada yang namanya estradiol. Kalau pada jantan, si testosteron itu nanti akan berperan meningkatkan produksi dari spermatozoa, ya, meningkatkan produksi dari spermatozoa. Nah, sedangkan kalau estradiol nanti kerjanya bukan langsung di gonad. Estradiol itu kerjanya di hati, ya, di hati. Untuk apa? Untuk merangsang hati mensintesis yang namanya vitellogenin. Masih ingat ya, pada saat kuliah fisiologi ikan udah pernah dijelaskan bahwa vitellogenesis itu terjadinya bukan di gonad, tapi di hati. Ya, oleh karena itu estradiol ini nanti akan masuk ke hati, ya, akan dikirim ke hati untuk merangsang hati menghasilkan vitellogenin atau kuning telurnya VTG ini, vitellogenin. Kemudian VTG nanti akan dikirim ke gonad, kembali ke gonad melalui pembuluh darah, ya. Sehingga nanti di gonad akan diakumulasi, ya, diakumulasi menjadi butiran-butiran telur, lalu dimatangkan. Sudah cukup semua gitu ya, butiran telurnya udah cukup matang, maka nanti akan siap diovulasikan atau siap untuk dibuahi. Nah, untuk perkembangan ini sebenarnya kita akan cerita lebih panjang di pertemuan selanjutnya, yaitu interaksi antara neuroendokrin dengan endokrin gitu ya, akan cerita lebih panjang tentang hal ini, lebih detail dan juga lebih khususnya kita akan bertemu di pekan depan seperti itu. Nah, mungkin sampai di sini ada yang mau bertanya? Ibu, saya izin bertanya. Ya, silakan. Tadi kan dijelaskan untuk di bagian kelompok siklus pemijahan. Tadi ada ikan itu yang hanya bisa memijah sesuai dengan musimnya. Nah, bagi pembudidaya kan itu menjadi salah satu kendala ya, Bu. Jadi apa sih hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi hal tersebut? Karena yang kita tahu kan pembudidaya harus bisa menyediakan ikan itu selalu tersedia gitu. Terima kasih Puspa. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Puspa ya. Tadi Puspa tanya bagaimana solusinya gitu ya, kalau misalnya ikan itu hanya bisa memijah secara musiman aja. Padahal kita butuh ikan nggak cuma musim-musim tertentu, kita butuhnya ikan setiap hari gitu ya. Jadi ada beberapa teknologi yang bisa kita terapkan gitu ya. Dia mijah secara musiman itu hanya jika pemijahannya secara alami. Kalau pemijahannya tidak alami atau buatan, maka bisa diproduksi ikan secara terus-menerus. Nah, pemijahan buatan ini bisa kita lakukan dengan beberapa cara, ya. Misalnya kita dengan memanipulasi lingkungannya, ataupun kita bisa memanipulasi secara hormonal. Kalau memanipulasi lingkungan, contohnya, misal kalau ikan itu biasanya dia sukanya mijah di musim penghujan, maka kita buat kondisi lingkungannya seperti musim penghujan gitu ya, suhu airnya diturunkan, atau ada bau-bau tanah yang kering terkena hujan dan lain sebagainya. Atau bisa juga dengan
manipulasi hormonal ya, seperti yang sudah banyak dilakukan oleh pembudidaya. Itu ada yang namanya induced breeding atau kawin suntik dengan menggunakan ovaprin. Ya, ovaprin itu isinya adalah hormon. Hormonnya itu adalah gonadotropin releasing hormone yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi dia bisa merangsang terjadinya pemijahan atau pematangan gonad seperti itu di luar dari musimnya. Begitu Puspa. Bagaimana? Cukup. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ibu izin bertanya. Ya, silakan. Kan Ibu tadi ngejelasin bahwasannya kalau ikan ini juga bisa merangsang lingkungan kayak perubahan suhu dan lainnya gitu untuk mereka berpijak. Kan yang menerima itu otak itu cara kerjanya gimana? Oke, baik, terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kidung. Tadi Kidung tanya gimana sih mekanismenya kok otak bisa nangkep sinyal lingkungan gitu ya. Jadi otak itu dia banyak syaraf-syarafnya. Jadi yang sudah dipelajari ya di mata kuliah fisiologi ikan, ada yang namanya syaraf optik, ada yang namanya syaraf olfaktori gitu ya. Kalau syaraf optik itu adalah syaraf penglihatan. Jadi seperti fotoperiod, panjang hari gitu ya, terang dan gelap, itu maka akan ditangkap oleh yang namanya syaraf optik. Jadi kalau misalnya ada perubahan panjang hari, maka syaraf optik akan memberikan sinyal kepada otak bahwa terjadi perubahan fotoperiod, maka bisa untuk dilakukan pemijahan. Atau bisa ditangkap oleh syaraf yang namanya syaraf olfaktori atau syaraf pembauan, penciuman. Ya, jadi misalnya ada bau-bau tanah yang basah terkena hujan gitu ya, atau bau-bau feromon atau bau tertentu, nanti ditangkap oleh syaraf olfaktori, dikirimkan kepada otak untuk memberikan sinyal pemijahan kepada ikan tersebut. Jadi secara mekanisme otak dibantu oleh syaraf-syaraf untuk menangkap sinyal-sinyal lingkungan yang ada di sekitarnya seperti itu. Mungkin itu aja, Hidung. Baik, terima kasih. Oke, karena ini sudah berakhir ya perkuliahannya, sebelum kita akhiri bersama, maka saya minta satu orang untuk memberikan kesimpulan dari materi yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Ada yang bersedia? Siapa yang bersedia? Baik, silakan Restia. Ya Bu, jadi di materi siklus dan strategi reproduksi ikan ini, jadi pemahamannya akan bermanfaat nantinya sebagai aquakulturis atau pembudidaya untuk memaksimalkan produksi dari ikan yang dibudidayakan. Nah, jadi tadi itu ada 3 kelompok ikan berdasarkan siklus reproduksi yang terdiri dari sinkronus, yaitu ikan yang pemijahannya sekali dalam setahun, misalnya ikan salmon. Terus ada grup sinkronus di mana masa pemijahannya itu hanya pada saat musim pemijahan. Kemudian asinkronus di mana pemijahannya itu berkali-kali sepanjang tahun, misalnya ikan nila. Kemudian terkait dengan strategi reproduksi ikan dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu berdasarkan perkembangan zigot dan juga tingkah laku reproduksinya. Kemudian yang terakhir yaitu berdasarkan tingkah laku reproduksi ada 4, yaitu constructor behavior seperti membangun sarang, kemudian courtship behavior, ketiga yaitu modifikasi morfologi dan fisiologinya, terus yang terakhir yaitu migrasi. Oke, baik. Terima kasih Restia atas kesimpulannya. Baik, terima kasih atas kehadirannya hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Insya Allah kita bertemu lagi di pekan depan, yaitu minggu ketiga pertemuan, yang akan membahas tentang interaksi antara neuroendokrin dan juga endokrin dalam reproduksi ikan. Materi perkuliahan bisa diakses pada kelas, jadi silakan untuk dibaca. Jurnal dan juga bahan bacaan juga sudah ada di kelas, silakan untuk dibaca sebelum kita kuliah pekan depan. Ya, harapannya bisa hadir tepat waktu. Terima kasih atas kehadirannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.